yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, yang membelah langit, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Pagi hari ini kami diberkati kembali dengan kebenaran-kebenaran firman Allah yang sudah menjadi berkat dalam pembacaan kami di pagi ini. Terima kasih buat karya Allah, terima kasih buat berkat yang kami terima. Terima kasih bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Ada tahun-tahun di mana kami harus membayar Yobel. Ada tahun-tahun di mana kami harus berurusan dengan apa yang harus kami lakukan bersama. Tetapi kami tahu ada pembebasan yang Engkau janjikan. Ada kuasa pembebasan yang luar biasa yang akan membawa kami sebagai orang-orang yang merdeka. Haleluya. Yang membelah langit, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Haleluya, yang membelah. Kita berdiri bersama. Haleluya, dengan iman katakan, aku mau dengar firman-Mu. Firman yang punya kuasa, firman yang membelah laut, firman yang meneduhkan badai. Haleluya, yang membelah. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau, katakan apa yang harus kami dengar, karena firman-Mu hidup dan berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan bersama kita berkata, amin. Kita lanjut pada pagi ini dalam pembacaan dari Imamat pasal 24 ayat 20, pasal 24. Beberapa ayat pasti kita tadi telah membaca dan kita masuk di pasal 25 dan 26. Saya akan ambil bagian tentang tahun Yobel. Tahun Yobel dari ayat yang kedua, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau memberi ladangmu ditaburi, ditumbuhi, dirantingi, kebun anggurmu mengumpulkan hasil. Tetapi pada tahun yang ke-7 harus ada tahun berhenti, tahun sabat. Jadi 6 tahun kita dapat mempergunakan tanah, tapi pada tahun yang ke-7 kita harus berhenti.
memberikan istirahat kepada tanah itu. Ladangmu jangan kau taburi, kebun anggurmu jangan kau rantingi. Dan apa yang tumbuh dari penuaian itu jangan kau tuai, dan buah anggur dari pohon anggur yang tidak dirantingi jangan kau petik. Tanah itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Itulah yang dikatakan dengan tahun Sabat. 49 Sabat, 49 Sabat. Ya, kalau kita baca ayat yang ke-10, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50. Jadi 7 Sabat itu berarti 49 tahun. Pada tahun yang ke-50 itulah yang disebut dengan tahun Yobel. Jadi 7 Sabat, 7 kali 7 adalah 49. Pada tahun yang ke-50 maka tahunnya disebut dengan tahun Yobel. Apa yang terjadi dengan tahun Yobel? Tahun yang ke-50 ayat 11 harus menjadi tahun Yobel. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh seperti tadi jangan kau tuai. Pokok anggur tidak boleh dirantingi. Begitu pula jangan kau petik buahnya. Menjadi tahun Yobel. Dan pada tahun yang ke-50 masing-masing harus pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu akan membeli atau membeli daripadanya, jangan kamu merugikan satu sama lain. Apabila kamu membeli dari sesamamu harus menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel, dan apabila ia menjual kepadamu haruslah menurut jumlah tahun panen. Jadi kita tidak dapat mengambil tahun sembarangan. Ya, makin besar jumlah tahun itu, makin besar pembeliannya. Makin kecil jumlah tahun itu, makin kecil harga pembeliannya. Dengan kalimat yang mudah, 1 Sabat itu 7 tahun. 1 Sabat itu 7 tahun. 7 Sabat itu tahun Yobel. Baik tahun Sabat maupun tahun Yobel harus mendapat perhentian. Kita harus menghentikan kegiatan pada tahun Sabat atau pada tahun Yobel. Orang-orang Israel tidak melaksanakan tahun Sabat selama 490 tahun sejak zaman Raja Saul. Maka 490 tahun orang Israel tidak memberikan tahun Sabat. Saudara tahu apa akibatnya? 490 dibagi 7. Karena 1 Sabat adalah 7 tahun. Berarti 490 tahun dibagi 7 adalah 70 tahun. Hutang Israel yang belum dibayar. Maka 70 tahun mereka harus membayar di pembuangan ke Babel. Patsal 36, 2 Tawarikh
pasal 36 ayat yang ke-21. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia sampai tahun itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Perhatikan Yeremia 25 ayat 11. Yeremia 25 ayat 11. Coba kita perhatikan sejenak. Yeremia 25 ayat 11. Dari ayat 10 saya baca, aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan, suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. 11. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa akan menjadi hamba. Berapa? 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap 70 tahun, demikianlah firman Tuhan, aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel, kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, dan kepada negeri orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat tandus untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan, 490 tahun mereka berhutang tidak membayar tahun Sabat. Berarti 70 tahun mereka harus bayar. Di mana mereka bayar? Di tawanan Babel. Ditangkap para bangsawan, dibawa, diangkut ke Babel, menjadi budak sampai kerajaan Persia berkuasa. Dan 70 tahun mereka harus berada di pembuangan Babel. Kembali ke Imamat 25. Terhitung hutang, saudara. Ketika kita tidak mengembalikan tahun Sabat, ketika kita tidak mengembalikan tahun milik Allah, atau apapun yang menjadi milik kepunyaan Allah harus kita kembalikan kepada Allah. Bila tidak, itu menjadi hutang kita yang harus kita bayar kemudian. Demikian pula dengan ayat yang kita baca di dalam Injil Matius. Pasal 22 ayat yang ke-20. Maka Yesus bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Pada waktu Allah menciptakan manusia, Kejadian 1 ayat 26. Kita tahu ayat itu berkata, mari kita menciptakan, kita membuat manusia serupa dengan gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26. Berarti kita adalah gambar Allah, gambar Kristus. Maka wajib kita kembalikan hidup ini kepada Allah. Bukan kepada iblis. Bukan kepada dunia. Bukan kepada Kaisar. Tapi kepada Allah. Ketika kita tidak kembalikan kepada Allah,
Ketika kita tidak menyembah Allah, ketika kita tidak bersujud kepada Allah, ketika kita tidak beribadah kepada Allah, berarti kita sedang berhutang kepada Allah. Dan setiap hutang harus dibayar. Ketika kita tidak memberikan kepada Allah hidup kita untuk kembali menyembah Allah, hutang kita harus kita bayar nanti. Sebab itu mari jauh-jauh hari Allah ingatkan kita pada hari ini. Bayarlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Tahun Yobel, tahun Sabat ditagih oleh Allah. Karena kita tidak memberikan, orang Israel tidak bayar kepada Allah. Mereka harus dibuang ke Babel. Mereka harus dibuang ke Babel. Mereka harus menjadi hamba di Babel. Mazmur 137 berkata, ketika orang minta, kami menyanyikan puji-pujian, tapi di negeri Babel, di tepi sungai Babel, bagaimana kami bisa menyanyi di tepi sungai Babel? Karena kami tidak mungkin menyanyi sebagai tawanan. Yang ada tadi dikatakan dalam Yeremia, hanya tangisan, hanya air mata, hanya kesukaran, hanya ketandusan, hanya kekeringan. Jangan berhutang kepada Allah, saudara. Berikan apa yang Allah punya. Ambil bagian saudara, tapi berikan apa yang Allah punya. Karena hidup kita adalah milik kepunyaan Allah. Orang Israel harus bayar mahal. 70 tahun mereka ditawan oleh Babel. Dan mereka harus mengembalikan tahun-tahun yang harus mereka bayar. Kembali ke Imamat 25. Maka ketika kita sudah bayar, maka apabila kamu bertanya, ayat 20, apakah yang akan kami makan dalam tahun ke-7? Bukankah kami tidak boleh menabur? Kami tidak boleh mengumpulkan hasil? Maka apa kata Tuhan? Ayat 21, aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu pada tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dan dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tapi kamu akan makan hasil yang lama sampai tahun ke-9. Sampai masuk hasilnya kamu akan makan yang lama. Luar biasa. Enggak perlu ditagih. Tidak perlu ditagih ketika kita membayar tahun-tahun Sabat, tahun-tahun Yobel. Artinya ketika kita melaksanakan firman Allah, maka firman itu memelihara kita. Jangan pernah khawatir. Allah tidak memberikan hanya sekali tahun. Aku akan memberikan kamu, memerintahkan berkat kepadamu hanya dalam sekali tahun. Engkau akan makan hasil dalam tahun-tahun Sabat. Tidak. Aku memberikan 3 tahun. Wow, luar biasa. Pemerintah tidak memberikan ketika lockdown. Kita diberikan subsidi oleh pemerintah. Bagi masyarakat di bawah garis diberikan subsidi. Itu pun hanya pada bulan-bulan atau tahun lockdown. Tapi ketika selesai lockdown, stop. Tidak dengan Tuhan. Allah berikan 3 tahun. Kamu dapat makan hasilnya. Pada tahun yang ke-8, kamu akan menabur,
tetapi kamu makan, hasil yang lama masih ada. Dengan kata lain, tidak kekurangan, bahkan berkelimpahan. Haleluya. Allah yang berjanji, Allah yang setia, Allah yang tidak mengurangi jaminan janji Allah. Dan firman Allah berkata, lakukan firman Tuhan, maka Allah genapi janjinya. Luar biasa, ini berkat bagi kita. Allah kita tidak pernah berhutang. Dan apa yang Allah janjikan, Allah berikan sesuai janjinya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat janji firman Allah. Kembali kami dengarkan pada pagi hari ini. Ketika Engkau melihat kami menjadi pelaku-pelaku firman, tidak ada alasan bagi Tuhan tidak melakukan janji-Mu. Membelah laut, meneduhkan badai, bukan perkara sukar bagi-Mu. Memeliharakan hati, memeliharakan jiwa, terlebih memeliharakan tubuh kami, tidak sukar bagi-Mu. Karena Engkau Allah pembuat mujizat sejati, menjadi pertolongan bagi setiap kami, menjadi pertolongan bagi setiap keluarga yang hari ini melihat ada banyak persoalan yang menantang, seolah-olah kami berada di tawanan-tawanan Babel. Tuhan, pembuat mujizat sejati, melaksanakan firman-Mu, karena Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Setiap kata firman-Mu, ya dan amin bagi kami.
Kau nyatakan mujizat-Mu yang membelah. Kita berdiri bersama. Apapun persoalanmu, siapapun yang ada pada pagi hari ini mengikuti live streaming dengan kondisi yang membutuhkan mujizat Allah, pembuat mujizat sejati tidak pernah berubah menjadi pertolongan bagi kita. Ketika kita membayar apa yang harus kita bayar kepada Allah, ketika kita lakukan firman Allah sesuai kata firman itu, maka Allah yang mengambil bagiannya akan mengenapi janjinya yang membelah langit, yang mustahil, yang tentang hidupku. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, pembuat sejati, pembuat mujizat sejati itu, membuat karya Allah yang besar, pertolongan kepada setiap kami, tidak kekurangan suatu apapun, dan menjadi pertolongan bagi kita. Terima kasih Bapa, lakukan lebih dari yang kami pikirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Udah.